Ia pun memberikan Meg sebuah flash disk untuk Meg selidiki lebih lanjut. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan Meg yang sedang berada di sebuah rumah besar. Sebelum ia memasukinya, mari kita memutar kembali waktu pada 2 jam sebelum Meg berada di sana. Dimana sebelum ia memasuki rumah besar tersebut, Meg terlebih dahulu bertemu dengan Matty yang sedang akan menghadiri sebuah rapat. Melihat keberadaan Meg membuat Matty terkejut. Lalu Meg tanpa berbasa-basi langsung mengajukan pengunduran diri dari tim Phoenix. Hal tersebut semakin membuat Matty terkejut. Namun Matty menolak permintaan Meg untuk mengundurkan diri dari Phoenix karena ia tak memiliki wewenang untuk memberi izin atas hal itu. Matty hanya menyarankan Meg untuk bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai Oversight. Akhirnya, Meg pergi ke rumah besar tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung bertemu dengan seorang lelaki yang menyarankan Meg untuk menghentikan langkahnya. Lelaki tersebut mengatakan jika pijakan di depan Meg telah dipasangi sebuah bom yang akan menghancurkan seisi rumah. Dan ketika pria itu berbalik badan, Meg benar-benar sangat terkejut karena yang ia temui adalah ayahnya sendiri. Saat di tengah kebingungan, ayahnya tiba-tiba meminta Meg menunduk dan tiba-tiba seorang pria langsung menembakkan pistol. Beruntung, ayah Meg berhasil menghindarinya dan langsung melumpuhkan pria tersebut, lalu mengajak Meg pergi. Di markas Phoenix, rupanya kabar tentang pengunduran diri MacGyver telah tersebar. Jack, Riley, dan Bowser bertanya tentang kabar burung tersebut. Namun Matty lagi-lagi mengatakan bahwa Meg harus bertemu dengan seorang Oversight. Kembali pada Meg dan ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka masih dikejar oleh seorang pria yang ingin membunuh mereka berdua. Tetapi dengan santainya mereka justru bercerita tentang ayah dari Meg yang ternyata pemimpin dari tim Phoenix. Jauh sebelum tim belum bernama Phoenix. Fakta sebenarnya adalah ayah Meg selalu memonitori dan mengawasi setiap pergerakan dari Meg dan kawan-kawannya saat menjalankan misi. Sembari bercerita, ayah Meg terlihat sedang mencoba untuk memecahkan sebuah kunci enkripsi. Karena tak ingin membuat mereka berdua terbunuh, akhirnya Meg berusaha mengecoh pria yang mengincar mereka. Hasilnya ia berhasil membuat mobil pria tersebut hancur ketika menabrak sebuah truk kayu. Ayah Meg langsung keluar dari mobil dan mengambil pistol miliknya. Kemudian, ia menelpon Matty untuk memberi bantuan pada pria yang mencoba membunuhnya. Sama seperti anaknya, bukan? Pada saat Meg dan ayahnya sedang memindahkan bensin untuk mobil mereka, Jack tiba-tiba datang sendirian. Akhirnya ia pun berkenalan dan bertemu untuk pertama kalinya dengan ayah Meg. Terlihat Jack yang sangat canggung setelah sekian lama berusaha membantu Meg mencari ayahnya. Akhirnya ia berhasil menemukan hal tersebut. Kemudian ayah Meg tiba-tiba memberi sebuah misi pada mereka berdua. Ayahnya mengatakan bahwa seorang mantan operatif Amerika yang sangat terlatih bernama Jonah Waltz ditemukan berkhianat dan bekerja untuk sebuah kartel di daerah Meksiko yang bernama La Ola. Jonah merupakan pria yang menduduki urutan nomor 6 di daftar yang paling dicari Interpol. Itulah mengapa misi ini benar-benar sangat berbahaya. Mereka bertiga pun langsung pergi menuju Mexico City untuk menangkap seseorang yang diduga merupakan bagian anggota dari kartel La Ola. Beruntung, mereka berhasil menangkap anak buah Jonah Waltz tersebut tanpa perlawanan yang cukup berat. Lalu ayah Meg menginterogasinya.
menghajarnya beberapa kali hingga mereka menemukan sebuah informasi bahwa Walls diketahui pergi menuju daerah selatan. Dan petinggi dari kartel La Ola yang bernama Luis Gomez mengetahui bahwa tim Phoenix mencari rekan barunya. Saat ayah Mac meminta pria tersebut untuk menjelaskan secara spesifik, pria yang disandranya tak mau kembali menjawab. Akhirnya ayah Mac menghajar pria itu hingga tak sadarkan diri, lalu memutuskan untuk mengambil kuda dan menungganginya untuk pergi menuju selatan. Sembari berbincang-bincang, di tengah perjalanan ayah Mac bercerita tentang mengapa ia kabur, mengapa ia bersembunyi, dan mengapa ia tak mau muncul. Hal itu semata-mata ia lakukan hanya untuk melindungi Mac. Salah satunya adalah dari kejaran Murdoch yang ternyata telah ayah Mac ketahui. Saat sedang berbincang tentang alasan ayah Mac pergi, Mac tiba-tiba melihat seorang pria yang diduga sebagai mata-mata dari kartel. Akhirnya tim pun langsung bergerak mencoba untuk menangkap pria tersebut. Beruntung, ayah Mac berhasil memacu kudanya lebih cepat hingga ia berhasil menangkap mata-mata kartel. Lalu setelah pria itu berhasil tertangkap, ayah Mac langsung meminta Jack untuk melacak jejak pria itu berasal. Dan jejak pria itu menuntun mereka menuju sebuah gudang yang diduga markas dari kartel La Ola. Tanpa ada rasa takut, ayah Mac langsung membobol pagar mereka dan langsung berusaha memasuki gedung setelah Mac menghitung total para pengawal dan bagaimana cara mereka memasuki gedung tersebut. Mendengar hal tersebut, ayah Mac benar-benar bangga memiliki anak yang sangat cerdas seperti Mac. Bahkan, ia tak menyangka Mac bisa tumbuh menjadi anak yang jenius. Di sisi gedung yang lain, Jack berhasil melumpuhkan salah satu pengawal gedung La Ola dan langsung mengambil beberapa kunci untuk memasuki gedung. Sementara Mac dan ayahnya berhasil memasuki gedung setelah Mac memperlihatkan bagaimana cara ia menaiki atap dari gedung markas La Ola menggunakan sebuah tali. Sesampainya di dalam, mereka langsung tiba di tempat di mana kartel La Ola menyimpan seluruh aset kekayaan mereka dalam bentuk produksi kokain skala industri. Kemudian ayah Mac mencari komputer tempat di mana Walls menyimpan seluruh file-file milik Phoenix yang sempat ia curi. Ayah Mac berharap Riley berhasil membackup file tersebut sebelum Walls memindahkannya kembali. Ayah Mac menjelaskan bahwa Walls berhasil mencuri seluruh data tim Phoenix, bahkan menyebarkannya pada Murdoch. Lalu ayah Mac pun tahu tentang Walls yang sedang membuat sebuah obat yang dirancang untuk para tentara seperti obat peningkat performa. Para tentara dipersiapkan bisa bertarung hingga mati meskipun ia dalam kondisi tertembak. Walls menamai obat tersebut sebagai KX7. Lalu ayah Mac memperlihatkan bagaimana eksperimen obat tersebut berlangsung. Saat sedang melacak informasi tentang KX7, mereka berdua dikejutkan oleh Jonah Walls yang tiba-tiba menciduk mereka berdua. Walls datang bersama para anak buahnya hingga membuat mereka berdua tak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, Mac dan ayahnya disekap. Di sana mereka digeledah terlebih dahulu. Dan Walls menemukan mereka berdua sama-sama membawa sebuah pisau lipat. Walls menjelaskan bahwa ia dengan sengaja meninggalkan jejak agar Jimmy bisa mengetahui keberadaannya dan ia bisa memanfaatkan Jimmy untuk meneruskan penelitian mereka berdua, yaitu KX7. Ayah Mac langsung dibawa ke tempat di mana obat KX7 berada dan Walls meminta Jimmy untuk melanjutkan penelitian mereka dan segera menyelesaikannya. Di sana Walls meminta anak buahnya untuk mengawasi keluarga Mac karena ia memiliki urusan sejenak yang harus diselesaikan. Sesaat sebelum pergi, tepat di hadapan wajah Mac, Walls mengatakan bahwa jika Mac adalah putranya, ia takkan meninggalkan Mac dan takkan menelantarkannya. Di tempat yang lain, Jack mencoba berkomunikasi dengan Matty untuk meminta bantuan. Jack terlihat sedang dalam kesusahan ketika beberapa mobil sedang mencari keberadaan dirinya. Sementara itu, ayah Mac memiliki ide untuk mengeluarkan mereka berdua. Ia meminta Mac untuk mengingat bagaimana dirinya pernah mengajarkan Mac tentang cara membuat benda lama menjadi efektif. Lalu ayah Mac meracik sesuatu yang berasal dari zat kimia. Dan saat anak buah Walls mendekatinya, ia langsung menyipratkan zat tersebut hingga membuat anak buah Walls tak berdaya. Kemudian Mac mencoba berunjuk gigi. Ia langsung menyetrum anak buah Walls yang lainnya yang sedang mengawasi pergerakan mereka berdua.
Setelah mereka berhasil membuat para anak buah Walls tak berdaya, Mac memiliki ide. Ia mengajak ayahnya membakar seluruh gudang milik kartel Laola tersebut untuk membuat Walls semakin menderita. Setelah itu, Jack tiba-tiba datang menggunakan sebuah mobil menghancurkan tembok milik kartel Laola sekaligus membantu Mac dan ayahnya kabur dari sana. Akhirnya Mac dan ayahnya berhasil selamat dan mereka langsung pergi menuju markas dari tim Phoenix. Di sana Matty menjelaskan bahwa Walls berhasil selamat, namun diketahui pemimpin dari kartel Laola sangat marah padanya. Tetapi Mac tak mementingkan hal tersebut. Ia justru berterima kasih pada Matty karena telah memberinya beberapa petunjuk yang harus ia selesaikan, untuk akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Kemudian, Mac kembali bertemu dengan ayahnya. Di sana, ayahnya memberi Mac penawaran kontrak kerjasama. Ayahnya ingin Mac bekerja untuknya sebagai seorang agen. Namun, seperti yang Mac katakan pada Matty, bahwa ia tak bisa bekerja dengan seseorang yang tak bisa ia percaya. Dan ayahnya adalah salah satu kandidat dari perkataan tersebut. Kesimpulannya, Mac tetap tak mau melanjutkan pekerjaannya sebagai agen dari tim Phoenix, bahkan bekerja untuk ayahnya. Lalu Mac pun pergi dari markas tim Phoenix dan season 2 pun selesai. Tamat. Ya, teman-teman, sebenarnya ini masih menyisakan 2 season lagi ya untuk series MacGyver ini. Nah, namun kiranya pintu teater 1 kemungkinan tidak akan melanjutkan series ini ya. Karena mungkin animo penonton yang kurang gitu ya. Tapi tenang. Mudah-mudahan ketika permintaan ini banyak, kami akan membahas series ini lanjutannya di pintu teater 2. Oke. Gimana menurut teman-teman? Mimin sih mau ngebahas film, rencananya mau bahas film dulu gitu ya, sebelum nanti melanjutkan ke series lagi mungkin. Nah, bagi teman-teman yang memang pengen banget nih ada kelanjutannya MacGyver, coba kumpulin tuh berapa banyak sih orang yang pengen ini dilanjutin gitu di kolom komentar ya tentunya. Coba Mimin juga mau lihat nih like-nya ada berapa banyak gitu yang pengen ngelanjutin video MacGyver ini ya. Mungkin segitu dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin belum memberikan hal yang terbaik. Tapi tenang, tunggu nih apa yang selanjutnya akan Mimin bahas ya. Kita lihat nanti, pasti akan bakal menarik dan kalian suka. Oke, segitu dulu. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.